Yakobus 1 ayat 27. Sambil makan telur. Contoh kecil. Bagaimana diterjemahkan ke Indonesia? Yakobus 1 ayat 27. Yakobus 1 ayat 27. Siap. Ibadah itu baca lurus-lurus saja Pak. Baca lurus, nanti kita lihat bagaimana di sini. Ya. Di Yunani. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. 1:27 kita ke bahasa aslinya. Apakah ibadah atau agama? Oke teman-teman. Oke. Di sini ibadah itu beda. Religion itu agama. Oke, sekarang Spanyolnya ya. Latin dengan Spanyol mirip. Sekarang dia dalam ini di dalam Yunani dia pakai kata apa ini? Forma de adoración. Kita muncul tekan di situ. Dia pakai apa di situ? Lihat, dia pakai desreskeia. Religion. Lalu kenapa diterjemahkan sebagai ibadah? Pertanyaan saya untuk kita semua. Lihat terjemahan religion. Yang terjemahkan sebagai ibadah itu siapa? Lai. Oh, Tanya lai. lain. Memang lain-lain itu aneh-aneh. Mereka takut kayak Romo. Ya, salvis. Kayak tadi kan di kesemuanya tadi dia tulisnya kemana-mana. Kemana-mana itu abstrak, tidak tertentu. Tidak bisa dipegang kemana-mana. Mana? Oh, tidak jelas, tidak terukur. Tapi kalau kesemua jelas. Iya, betul. Biasa dalam Latin dia lebih nyata lagi. Dia kadang-kadang parah mereka itu putar balik pelintir sembarang. Vulgata dia lebih bagus Vulgata ya. Vulgata. Sebenarnya Pak Pater paling gampang begini kalau kami awam Katolik. Ketika kami bingung, referensi kami cari pastor terdekat gampang dapat. Malam ini kami lari ke Romo Cafe dapat memang. Tapi kalau mereka punya disuruh cari sumber yang bisa menjadi konfirmasi, kami bingung sudah. Tidak mereka pasang urat leher aja. Bagaimana menjelaskan ayat Yesus memberikan kunci kepada Petrus? Pasang urat leher aja. Ya, betul. Oke, saya yang tadi kisah 9:32 tapi kita ke Vulgata ya. Dia pakai kata apa di situ? Bilang, apakah dia pakai kata universal? Oke, dia pakai kata universal. Pedro andaba recorriendo a todos los lugares. Artinya Petrus tugasnya mengunjungi semua tempat. Ini kata todos los lugares di dalam Spanyol. Todos los lugares. Karena dia itu anak kandungnya dari Vulgata, dari Latin, maka di sini dia pakai apa di sini? Dia pakai kata apa? Universal. Katolik. Artinya dia mengunjungi seluruh gereja Katolik. Tapi di gereja-gereja Protestan, Romo, mereka masih kemana-mana Katolik. Yang arti kata am itu kan sebenarnya Katolik sebenarnya. Dan gereja-gereja Protestan kan masih membacakan iman rasuli kan seperti itu. Ya, artinya mereka membacakan itu Katolik itu artinya am itu. Iya, Katolik. Iman rasul itu Katolik, didirikan di atas dasar para rasul. Iya. Di Protestan itu mereka mungkin ada apa ya Romo, alasan mereka mereka gengsi saja. LAI takut terjemahkan kata pembiaran kesalahan terjemahan itu justru dia mengaburkan ini kebenaran yang sebenarnya. Enggak masalah karena memang masalah besar sih Wesparian, sebetulnya. Ya. Perjanjian Wesparian itu kan sudah tidak masalahkan lah, ya sudahlah Protestan mau ikut Alkitab saja oke lah, enggak apa-apa. Mereka tidak masalah.
Tidak masalah, biar kemudian makin ke sini awam seperti kita yang bodoh-bodoh pun makin terang benderang tahu gitu. Itu. Jadi biarlah yang seperti itu tetap ada sehingga kami awam akhirnya oh ternyata benar. Betul. Ada perbandingan. Kenapa? Karena doktrin itu menyelamatkan saudara Petrus. Marcel, 1 Timotius 4 ayat 16. Siapa? Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ya. Jadi belajar agama yang benar di Katolik itu tadi untuk mengawasi supaya diri jangan sampai diterkam sama itu harimau Martin Luther di sebelah itu. Betul. Ya karena waktu debat sama Pendeta Eben, ketika hanya iman, saya bilang engkau baca ayat ini, dia tidak bisa jawab. Karena itu bukan hanya iman yang menyelamatkan, ini loh. Akhirnya setuju. Dia setuju karena ajaran menyelamatkan. Iman lahir dari pendengaran, Paulus bilang. Mau dengar apa kalau bukan dengar ajaran? Kalau kamu ajar salah, ya iman juga miring kalau begitu. Mereka dengar Roh Kudus langsung katanya. Mereka bilang dengar Roh Kudus langsung, ternyata Paulus bilang begini, kamu ikut ajaranku, cara hidupku. Ini loh Paulus bilang. 2 Timotius 3 ayat 10. Marcel, yang harus diikuti Paulus tuh, kalau kita bilang ikut Yesus, ikut Paulus, sampai kepada Yesus tuh ikut yang diajarkan ini, ada 7 hal. Iya benar. Alkitab itu hanya sebagian kecil dari tradisi suci. Silakan Marcel. Apa yang mereka mistik ya? Protestan itu memang mistik, guys. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Mana bilang Paulus bilang begini, kamu ikutilah Roh Kudus bisik tadi malam. Betul, Romo, betul. Paulus bilang kamu ikuti ajaranku, cara hidupku, ketekunanku, tujuanku, kesabaranku, kasihku, imanku. Dia bilang ikut yang tadi malam. Mana ini yang bisik tadi malam? Kirim sebelum jam 2 siang. Nah, PT saya Romo. Gitu. Kenapa semua terjadi kacau itu? Contoh. Gara-gara PT. Saya langsung. Contoh. Joseph Smith, pendiri Mormon, yang berdasarkan Kejadian 1:22, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Maka apa yang dibuat oleh Joseph Smith menafsirkan ayat ini? Beranak cuculah. Dia bilang apa? Poligami. Joseph Smith punya istri. Joseph of Rutherford, saksi Yehova, seluruh transfusi darah dan lain semuanya dengan berdasarkan Kisah 15 ayat 20. Pokoknya mereka, coba engkau baca Kisah 15 ayat 20. Masih. Ini yang Joseph F. Dia pendiri. Pokoknya mereka, dia yang mendirikan tuh ambil 1-2 ayat. Potong suka-suka. Kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk, yaitu tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Kisah 15 ayat 20. Oh, Kisah 15. Oh, 20. Sorry. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Baca Kolose 2 ayat 16. Siapa? Kolose
2 ayat 16. Sebentar, Pater. Jangan makan darah. Paulus bilang, hai tidak serepot. Ada yang bilang kamu jangan makan darah dan semua bagaimana. Kolose 2 ayat 16. 16. Selanjutnya. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Oke, yang lain. Pokoknya mereka Adventis hari ke-7 baca hari Sabat, mereka bilang harus pulang ke hari Sabat. Ternyata semua orang merayakan hari Minggu. Bingung. Kaum Injili, kaum Pentekostal, Pentekostas tuh. Pokoknya mereka rau semua. Pokoknya bahasa roh dan bahasa semuanya itu. Mereka menyembuhkan. Saya punya kecemasan itu, mereka waktu menyembuhkan itu, nanti seperti yang roh jahat tanya lagi, kamu ini siapa? Kisah para Rasul 19. Kisah para Rasul 19 mulai dari 13 sampai 15. Aduh. Mas, takutnya di situ nanti roh jahat tanya bilang, Yesus saya kenal, Paulus saya kenal, berarti kamu ini siapa? Kisah para Rasul 19 berapa, Pater? Ayat 13 sampai dari ayat 13. Oke. Dan Pentekostas begitu, bahasa roh, sembuhkan orang. Petrus waktu sembuhkan orang itu tidak teriak-teriak. Tidak ada show di situ. Tidak ada gemetar-gemetar semuanya. Yesus juga tidak. Paulus juga sembuhkan, kalau kita baca dari ayat 11, tidak seperti itu. Bagaimana Paulus menyembuhkan? Mulai dari 11. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ada teriak-teriak, Paulus teriak-teriak situ kan? Tidak. Tidak ada, Pater. Sekarang ada orang yang mau menyembuhkan, baca lagi. Nanti ada yang mau menyembuhkan atas nama Yesus. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu siapakah kamu? Lanjut. Dan orang yang nanti siapa yang lari? Roh jahat yang lari atau mereka yang lari? Oke, siapa tuh? Dari ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu siapakah kamu? Aduh, sekarang, tapi kamu siapakah kamu? Nanti lihat nanti siapa yang lari, roh jahat atau siapa? Pocong. Aduh. Bruder, siap. Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua. Menggagahi. Menggagahi itu artinya apa menggagahi? Bagus ya. Menggagahi bahasa Indonesia itu artinya apa menggagahi? Lari naik dia. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka. Dengan telanjang dan luka-luka, Pater. Begitu. Et in silence homo in eos in quo erat dominium pensium et dominatus arborum imbaluit contra eos ita ut undi net generati
Jeren Domo Ina. Dalam bahasa Indonesia, dan datanglah seorang laki-laki ke arah mereka yang di dalamnya ada setan yang paling jahat, dan kekuasaan keduanya. Bingung di sini. Oke. Menguasai mereka setan itu. Oh, antara setan yang ada di dalam dengan anak itu, berduanya digabungkan untuk menguasai mereka, sehingga mereka melarikan diri dari rumah itu dalam keadaan telanjang dan terluka. Itulah itu kenyataannya. Kenyataan telanjang benar, Desmodo telanjang benar. Benar. Ini lari telanjang yang jangan dulu. Lari telanjang yang di bawahnya mereka bilang semua orang tahu. Itu bukan percoba orang lihat mereka lari telanjang itu. Benar. Ayat selanjutnya 18-nya itu. Di mana? Baca dulu ayat 18. Yang tadi yang kisah 19 tadi. Sebelum ke menggagahi tadi. Oke, sebentar Pak. Engkau baca yang ayat terakhir yang mereka lari telanjang, setelah itu di bawahnya semua orang tahu. Berarti mereka lari itu waktu orang lain banyak lihat. Iya Pak. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengakui di muka umum. Tidak, ayat 17-nya masih di atas. Oh ya, 17. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka baca semua. ayat di atasnya yang mereka lari telanjang lalu di bawah bilang semua orang tahu. Jauh lagi itu lagi Pak. Oke. Tidak, ini serius nih. Siapa? Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyurlah nama Tuhan Yesus. Makanya jangan pakai nama Tuhan itu suka-suka. Betul. Jangan pakai sembarang. Oke. Matius 7, 22, 23. Jangan pakai. Kami perlu buat atas namamu. Kami menyembuhkan atas namamu. Dan Yesus bilang, saya tidak kenal kalian. Ya. Matius 7, 22, 23. Siapa? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena yang Yesus kenal itu yang dia tentukan. Betul, Pater. Ini penting. 1 Korintus 12:28. Siapa, Pater? Jangan tertawa kok. 1 Korintus 12:28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Semuanya itu ditentukan. Harus ditetapkan oleh gereja. Anda Yani, 1 Korintus 12 ayat 28, bukan 8. Oke, jadi kamu tertawa sedikit, tidak apa. Sudah tengah malam begini, apalagi malam takbiran semuanya ini sudah dari malam kamu bergembira sedikit. Karena apa? Karena segala kepenuhan ditaruh Tuhan di dalam gereja. Ingat Efesus 1, 22-23. Efesus 1, 22-23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu.
kepenuhan dari Yesus itu diberikan di mana? Gereja. Di gereja. Ingat.